warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbeno Arif dari Forum News Network. Komunitas Masyarakat Indonesia di Sydney, Australia, hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 menggelar dialog terbuka dengan tema perubahan dan persatuan menuju Indonesia yang berkeadilan. Sebagai pembicara adalah Profesor Denny Indrayana, ahli hukum tata negara yang kini bermukim di Melbourne, Australia, kemudian Manusia Merdeka, Said Didu, dan Rocky Gerung. Saya ajak Anda untuk menyimak pemaparan Bung Rocky Gerung. Ya, Bung Rocky. Ya. Tadi kita lihat di awal video bahwa dikatakan bahwa politik Indonesia itu relatif stabil karena indikasinya pemilu itu damai. Tapi kita juga mendengarkan dari video bahwa masih banyak terjadi politik uang, politik dinasti, dan juga politik biaya tinggi. Seakan-akan korupsi adalah kebutuhan. Kalau kita kebutuhannya makan nasi, ini korupsi adalah kebutuhan. Nah, apa pandangan Bung Rocky akan hal ini? Apakah sama pertanyaannya seperti narasumber yang lain? Dan kira-kira bagaimana perubahan dan persatuan yang harus kita miliki untuk bisa membawa kepada negara yang berkeadilan? Silakan Bung Rocky Gerung. Oke. Bagaimana persatuan bisa diucapkan kembali? Itu pertanyaannya. Oke. Hari ini tanggal 28 November. Yes, saya sengaja supaya dikoreksi. Tanggal 28 Oktober hari Sumpah Pemuda itu. 1928 pemuda bersumpah, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, mengaku berbahasa satu, mengaku bertanah air satu. Itu sumpah dari para pemuda di 1928. Hanya ada 3 sumpah, tidak ada sumpah keempat yang berbunyi, kami putra-putri Indonesia mengaku berkeluarga satu. Ada sumpah itu. 1928 ke 2023, 95 tahun kemudian, ada seorang pemuda memimpin sebuah partai, dalam 2 hari dia jadi pemimpin partai. Pemuda ini menelpon suami dari tantenya untuk meminta kakaknya dijadikan calon wakil presiden atas perintah bapaknya. Anda bayangkan, 1928 pemuda mendeklarasikan keinginannya untuk memelihara bangsa. Pemuda yang ini disuruh bapaknya untuk memelihara keluarganya. Jauh sekali jarak ideal kita dengan apa yang pernah disumpahkan 95 tahun lalu. Nah, sumpah ini yang membuat kita percaya bahwa kepemimpinan Indonesia ke depan ada di tangan pemuda, ada di tangan anak muda. Dan itu bahkan yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi. Akan ada bonus demografi. 2030-2045, kalian anak muda akan dapat bonus demografi. Yaitu pendapatan kalian akan meningkat. Ternyata yang dimaksud dengan anak muda oleh Pak Jokowi adalah hanya 2 orang, yaitu putra-putrinya, putra-putranya. Cuma dua orang itu. Yang dipersiapkan untuk dapat bonus demografi. Selebihnya kemana? Apa yang mesti kita terangkan tentang keadilan sosial? Kalau kita periksa data hari ini, yang diterangkan tadi oleh Pak Said Didu, ada utang 16.000 triliun. Dan kalau utang itu dibagi habis pada anak muda Indonesia, maka setiap anak muda Indonesia berutang 40 juta. Dia harus bayar utang pemerintah Jokowi 40 juta. Bukan saja anak muda, per bayi. Setiap bayi yang lahir hari ini
dia akan dibebani hutang 40 sampai 50 juta. Kata Sri Mulyani tadi di video, kami akan bayar utang itu. Kata kami di situ, siapa? Bayi-bayi yang lagi dikandung oleh rahim perempuan Indonesia. Itu yang akan bayar. Apalagi kalau kita hitung, bayi-bayi ini dalam keadaan kesusahan ekonomi hari ini, 1 dari 4 bayi yang lahir di Indonesia pasti mengalami stunting, kekurangan nutrisi itu. Dan kita tahu dalam ilmu kesehatan, bayi yang kekurangan nutrisi, stunting, otaknya akan defisit 20-25%. Jadi coba kita bikin proyeksi bahwa kata Pak Jokowi, kalian akan jadi generasi emas dengan pendapatan 10 kali lipat dari sekarang. Sekarang kita survei. Rahim perempuan Indonesia yang sedang mengandung bayi. Berbahagia enggak? Calon ibu itu pasti berbahagia karena mereka berpikir ada generasi yang akan melanjutkan janji pemuda di 1928. Ibu-ibu tersenyum ketika hamil. Setelah survei, 100% ibu hamil. Dalam tahun ini proyeksinya akan ada kira-kira 300-400 ribu bayi lahir di Indonesia. Ada 300-400 ribu bayi akan lahir. Artinya ada segitu banyak senyum ibu-ibu. Mak. Karena ada harapan bahwa dari rahimnya akan tumbuh generasi untuk memuliakan Sumpah Pemuda. Hasil survei begitu. Tapi coba survei bayi yang ada di dalam kandungan. Hai bayi, mau nggak kamu lahir? Kalau setelah lahir, mesti fair kita katakan. Bayi mau nggak kamu lahir? Kalau setelah lahir, kamu potensi untuk kehilangan kecerdasan 25%. Karena tidak ada nutrisi. Mau nggak kamu lahir bayi? Kalau begitu kamu lahir, akan dibebani hutang 40-50 juta. Taruhan sama saya. Si bayi bilang, mending saya tetap di rahim ibu. Itu yang kita sebut ketidakadilan. Sebuah keluarga bermimpi akan terus menguasai sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, kekuasaan harus terus ada dalam keluarga itu. Satu keluarga bermimpi semacam itu dan mengusahakan mimpi itu terwujud di 2024. Sementara setiap malam di negeri kita ada 9,8 juta manusia yang tidur dengan perut kelaparan. Itu data ekonomi dunia. Indonesia itu orang lapornya paling banyak di Asia. Jadi kita mau bayangkan, apakah janji bonus demografi itu akan berlaku di tahun Indonesia Emas? Nggak mungkin terjadi. Janji Presiden Jokowi pasti gagal. Karena untuk tiba di 2045, nutrisi harus bagus. Karena ada persaingan intelektual, akan ada persaingan kecerdasan. Bonus demografi itu artinya jumlah IQ di Indonesia harus melampaui jumlah IQ di Vietnam, Singapura, Thailand. Baru ada bonus ke kita tuh. Bayangkan misalnya 2045 jumlah stunting kita, hasil dari stunting hari ini menghasilkan generasi dengan IQ 78. Per hari ini IQ nasional kita cuma 78. Sedikit di atas simpanse itu. Itu datanya itu. Singapura 115, Vietnam 105. Jadi tidak mungkin bangsa ini bersaing di dalam sumber daya. Kalau dari sekarang kita hitung kemampuan kita untuk berkompetisi secara akademis, secara intelektual, kalah dengan Singapura, kalah dengan Vietnam. Jadi semua hal yang diucapkan oleh Presiden Jokowi itu hoax. Gak ada yang benar. Berdasarkan basis analisis tadi. Kalian generasi muda akan punya pendapatan 10 kali lipat. Benar, 10 kali lipat. Kalau Vietnam cuma 2 kali lipat. Kalau Thailand minus 2.
Kalau Singapura minus 20. Tapi bagaimana kalau Singapura 30 kali lipat? Tetap kita miskin. Kan itu namanya perbanding. Jadi begitu banyak headline yang menipu kita. Itu yang mau kita bongkar hari ini. Jadi sekali lagi, kita ada di sini untuk menghidupkan kembali harapan. Apa yang mesti dilakukan? Apakah dinasti yang sedang dibangun oleh Pak Jokowi mampu untuk menyerap pikiran-pikiran anak muda di seluruh dunia? Mereka yang belajar di luar negeri itu. Kita ingin lihat ada perubahan yang betul-betul fundamental. Kira-kira 2-3 bulan lalu, saya bertemu dengan banyak anak muda di Eropa itu, yang lagi belajar dan dapat beasiswa dari negara. Mereka mengatakan, Pak Rocky, bagaimana kalau kami nggak pulang ke Indonesia? Saya tanya kenapa? Ada dilema. Kami diberi beasiswa oleh Presiden Jokowi. Karena itu kami mesti pulang. Kalau kami nggak pulang, kami malu. Tapi kalau kami pulang, kami harus kembali menjadi bawahan dari para pejabat yang menyuruh kami markup. Dilema itu ada pada anak-anak muda ini. Lulus PhD, pulang, masuk ke dinas-dinas kantor pemerintahan, dan harus mengikuti cara berpikir menteri, dirjen, yang menyuruh mereka untuk menyulap angka-angka anggaran. Itu yang seringkali nggak ada di koran, yang mau kita bahas hari ini. Tapi mereka juga merasa malu kalau nggak pulang karena dapat beasiswa dari pemerintah. Saya terangkan bahwa beasiswa Anda bukan dari pemerintah, tapi dari semua orang Indonesia yang bayar pajak. Memang namanya beasiswa pemerintah, tapi bahkan pemerintah kita yang gaji. Jadi itu dasarnya untuk menyadarkan publik, anak muda, bahwa mereka harus beri kritik pada kekuasaan. Itu dasarnya begitu tuh. Jadi kalau kita kembali pada tema hari ini, apa yang adil kalau semua beban pemerintah hari ini harus diambil alih oleh generasi yang akan datang? Nggak ada keadilan di situ. Apa yang adil kalau harapan tentang Indonesia ke depan itu dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi? Bahwa hanya boleh satu anak muda dan dia sudah dipilih untuk mewakili pikiran masa depan. Tanpa ada kompetisi. Jadi ini yang menyebabkan ada kemarahan besar di tanah air yang memungkinkan kita memulai satu upaya untuk memberi pengetahuan bahwa masa depan itu harus dibatalkan karena politik dinasti makin lama makin sempurna. Tadinya Pak Jokowi cuma ingin 3 periode. Oke, batal. Tadinya Pak Jokowi cuma ingin kalau tidak bisa 3 periode, paling nggak perpanjang kekuasaannya 2 tahun. Batal juga. Tapi dia nggak tobat. Dia ingin supaya kekuasaan itu turun-menurun, maka anaknya dipaksa untuk jadi wakil presiden. Lebih konyol lagi, ketua-ketua partai senyum menerima fakta dungu itu. Jadi Anda bayangkan bagaimana mental kita ketika kita berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, berupaya untuk berdebat di forum internasional dengan kapasitas penuh diplomat kita di awal kemerdekaan. Dan ketika kita udah merdeka, kita justru tunduk pada seorang feodal. Miris betul keadaan kita. Jadi ini pentingnya buat saya untuk memulai satu percakapan hari ini. Dan pastikan bahwa tidak boleh keadaan ini dilanjutkan. Nah itu yang sedang kita lakukan di Jakarta. Kita ingin minta Profesor Jimli Asidik untuk memulai pemeriksaan terhadap terhadap Mahkamah Konstitusi. Itu juga yang disebutkan oleh Denny Indrayana tadi. Jadi tentu teman-teman ingin tahu apa sebetulnya nasib bangsa ini. Apa yang akan terjadi kalau keputusan Mahkamah Konstitusi dibatalkan oleh Jimli Asidik yang diminta menjadi semacam sidang untuk menyidang perkara itu. Nah, kita ingin agar supaya ada teguran resmi
dari Dewan yang dibentuk untuk menguji kejujuran Mahkamah Konstitusi. Tapi kita ingin lebih dari itu. Yaitu ada teguran terhadap presiden. Karena presiden yang menghendaki itu. Jadi masih terbuka peluang untuk mengembalikan spirit reformasi melalui kasus Mahkamah Konstitusi. Ini kasus yang serius. Yang diolok-olok di seluruh dunia. Majalah Times, Guardian, segala macam. Jurnalis internasional menganggap bahwa Indonesia udah gagal berdemokrasi. Tapi kita di sini masih ingin menghidupkan satu harapan. So hanya dengan itu kita bisa berkumpul kembali dan mengatakan Indonesia bisa kita temukan kembali itu. Mungkin di daerah-daerah nggak ada lagi semacam harapan. Karena kalau kita lihat dari hari ini, jumlah pemilih 2024, 80% adalah lulus kelas 7. Artinya nggak lulus SMP. Mereka inilah yang siap menunggu BLT, siap menunggu amplop di TPS-TPS. Itu faktanya. Pemilih kita mayoritas tidak lulus SMP. Jadi pemerintah sengaja memelihara kemiskinan supaya mudah disogok. Itu logikanya tuh. Kita di sini terpelajar, mampu berargumentasi. Tetapi seorang emak-emak yang lagi hamil di Padang Sidempuan bertemu dengan saya, dia bilang, Pak Rocky itu ngomong tentang jangan money politics. Buat kami, saya sebagai ibu, Rp50.000 harga secangkir kopi di Plaza Senayan. Bagi ibu-ibu di Padang Sidempuan, itu sama dengan harga susu anaknya selama seminggu. Itu sangat real. Jadi, kita mau ulas ini supaya ada pengetahuan dari teman-teman untuk ikut mencerdaskan saudara-saudara kita yang ada di tanah air. Nah, kemungkinan itu masih bisa kita lakukan kalau ada kepastian bahwa kita mesti menghasilkan pemimpin baru. Presiden baru yang tidak didikte oleh presiden lama. Itu yang kita perlukan hari ini. Jadi sekali lagi, nanti kita akan diskusi. Saya kasih ini sebagai pandangan awal untuk memperlihatkan bahwa kerugian bangsa ini sudah didesain dari awal. Yaitu ketika Pak Jokowi menginginkan 3 periode gagal, menginginkan perpanjangan gagal, dan akhirnya dia berhasil. Yaitu menyorongkan putranya untuk meneruskan dinasnya. Pertanyaannya, kenapa dia berhasil menyodorkan itu? Karena tokoh-tokoh politik kita semuanya punya komorbid politik. Takut kena sprindik. Jadi paradoks sekali kita di sini bisa bercakap-cakap secara bebas, sementara pemimpin-pemimpin partai yang kita minta untuk menghidupkan demokrasi justru tunduk di depan seorang bocah. Itu sangat memalukan. Tapi sekali lagi saya percaya bahwa gerakan masyarakat sipil di Indonesia sedang bergairah untuk menuntut kembali hak kedaulatannya. Jadi teman-teman mungkin kadang-kala saya dengar sinisme dari teman-teman, mana mahasiswa, mana anak muda, mana LSM. Mereka juga bertanya, kalian di luar negeri ngapain? Nunggu revolusi di Indonesia dan nyinyir terhadap anak-anak muda di situ. Jadi saya minta sekali lagi, ucapkan semangat pada mereka. Para mahasiswa setiap hari saya tahu rapat rutin, semua mahasiswa Indonesia itu berupaya untuk mencari satu momentum untuk demonstrasi besar-besaran. Jadi apapun yang kita lakukan di sini adalah ucapan pada mereka yang sedang berjuang untuk mempertahankan haknya. Terutama anak-anak muda yang merasa dihina karena seorang anak muda entah dari mana tiba-tiba ada di depan media massa dan dibanggakan oleh kekuasaan. Jadi sekali lagi ini suara saya mulai parau nih. Saya senang bicara di sini dan terima kasih karena status saya sekarang adalah tersangka. Kalau saya pulang ke Jakarta mungkin bisa ditangkap ya di bandara. Tapi terima kasih. Saya bicara setelah kalian sholat. Karena itu saya yakin kalian mendoakan saya. Setelah ada doa, maka saya akan semakin lega dan semakin nekat dan semakin tega untuk mengkritik pemerintah. Oke. Masya Allah.
Terima kasih Bung Rocky, Pak Said Didu, dan Prof. Denny Indrayana telah memberikan pemaparan pandangan ya sangat berbobot dan beredukasi kepada kita semua. Saya ingin membacakan satu quote ya. Benjamin Franklin pernah mengatakan, "Justice will not be served until those who are unaffected are as outraged as those who are." Yang artinya keadilan tidak akan ditegakkan sampai mereka yang tidak terkena dampak sama marahnya dengan mereka yang terkena dampaknya. Kutipan ini menekankan gagasan bahwa keadilan itu sejatinya hanya dapat dicapai ketika semua orang, bahkan mereka yang tidak secara langsung terkena dampak keadilan, merasakan dampaknya tingkat kemarahan dan tuntutan keadilan yang sama dengan mereka yang terkena dampak langsung. Dan ini konteksnya persis seperti yang kita mungkin rasakan sekarang. Kita di Australia, ya seperti yang dikatakan Bung Rocky, kita bebas berbicara, menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Dengan kata lain, gagasan ini menyoroti bahwa pentingnya empati dan solidaritas kolektif dalam upaya menegakkan keadilan. Nah, banyak pasti pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin langsung berinteraksi dengan ketiga narasumber kita, ya. Maka kita akan tutup sesi pertama. Tepuk tangan semua untuk ketiga narasumber kita yang hebat-hebat ini. Baik, kita punya waktu sampai jam 9. Oke? Nah, sekarang adalah sesi tanya jawab, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya akan jelaskan teknis untuk bertanya. Itu panitia sudah berdiri di belakang, ada mikrofon. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan buka per round 3 penanya. Silakan langsung berdiri di belakang mikrofon, ya. 3 bapak-bapak dahulu, kemudian 3 ibu-ibu, langsung antrian nantinya. Satu persatu mikrofonnya sudah disediakan oleh ibunya nanti dulu, ya. Bapak-bapak 3 orang, round pertama, kemudian round kedua ibu-ibu 3 orang, kemudian kita akan putar lagi bapak-bapak 3 orang, dan demikian seterusnya. Sambutan audiens yang memadati Lakemba Library di Sydney, Australia itu sangat antusias. Berbagai pertanyaan tajam dan juga harapan disampaikan. Sayangnya audio dari penanya ini kurang clear, karena itu langsung saya cuplikan saja jawaban Bung Rocky. Semoga dari jawaban ini Anda setidaknya bisa mendapat gambaran apa yang menjadi kegelisahan warga Indonesia di Australia. Gini ya, saya datang ke sini bukan untuk menerangkan sesuatu yang seolah-olah masih bisa diharap. Seberapa parah sih? Ngapain nanya itu? Masa Anda nggak bisa pastikan bahwa udah parah minta ampun dengan keputusan presiden menyerongkan anaknya untuk jadi wakil presiden? Itu nggak ada maaf lagi. Jadi jangan Anda ganggu lagi dengan pertanyaan yang normatif. Seberapa parah? Justru saya datang ke sini untuk memastikan kalian sama dengan pikiran saya. Udah parah itu. Stadium 7 kalau cancer itu. Saya bisa jawab itu habis-habisan, tapi saya nggak peduli itu jawaban itu. Tugas saya adalah mempercepat pencopotan impeachment presiden itu. Hanya itu jawabannya. Ada nggak jalan arah ke? Ada. Di dalam konstitusi diterangkan presiden bisa diimpeach kalau dia berbuat pidana atau kalau dia melakukan perbuatan tercelah. Itu letterlek verbatim ada di konstitusi. Sekarang menyuruh anaknya menjadi calon wakil presiden dengan merekayasa Mahkamah Konstitusi, itu perbuatan paling tercela di dunia dan akhirat. Ya. Karena cuman bahkan Pak Harto nggak pernah lakukan hal itu. Jadi kita mesti fokus bagaimana cara untuk mempercepat impeachment itu. Kalau itu pertanyaannya saya jawab itu. Kita lagi dorong supaya timnya
Pak Jimli betul-betul memeriksa keculasan, tadi istilah yang bagus, dan perbuatan tercela dari Presiden Jokowi. Anda harus bantu, kasih moral support pada Pak Jimli. WA dia, nanti saya kasih nomor WA. Ya, itu kalau kita mau berpartisipasi. Dengan cara itu pertanyaan kedua kita batalkan. Oh. Ya, you are watching a history in the making. Itu poinnya di situ tuh. Jadi kita berpartisipasi untuk mempercepat berakhirnya kekuasaan itu. Kan Presiden Jokowi masih berkuasa sampai Oktober 2024. Seluruh peralatan masih bisa dia pakai itu. Apalagi kalau yang terpilih adalah orang yang dia tunjuk. Habis, saudara-saudara. Jadi itu poinnya. Yang kedua, dimungkinkan untuk melakukan proses impeachment lewat DPR. Tadi siapa yang bilang nggak ada yang berani? Oke, kalau begitu saya bubarkan forum ini. Nah, saya butuh keberanian untuk menjawab itu. Kalau saudara-saudara fatalistis, nggak ada gunanya saya bikin analisis. Yes, itu masalahnya. Intinya, teman-teman pun kena racun kekuasaan. Nggak ada yang berani. Kalau setiap orang bilang nggak ada yang berani, temannya bilang, gue juga nggak berani. Satu orang mengatakan berani, kiri kanannya akan bilang, saya berani. Kiri kanannya bilang berani, satu RT bilang berani. Satu RT bilang berani, satu kabupaten bilang berani. Satu kabupaten bilang berani, satu Indonesia bilang berani. Itu yang saya perlukan dari teman-teman. Saya kasih hitungan rasionalnya. Untuk memulai proses impeachment, suara di DPR harus dikuasai oleh oposisi. Sementara ini oposisi cuma adanya Demokrat dan PKS, 15% oposisi. Kita perlu 50+1%. Dalam hitungan saya dengan Pak Setidu tadi malam, oposisinya udah 54%. Oposisi pertama tentu Nasdem. Yang kedua PKB. Yang ketiga PKS. Yang keempat P3. Siapa lagi? Yang kelima adalah PDIP. Jadi buat sementara kalian pro PDIP. Karena PDIP beroposisi pada Jokowi. Itu dasarnya. Begitu cara berpikir strategisnya tuh. Udah 54%. Apalagi kalau Demokrat pindah dari koalisi Gerindra, pergi beroposisi itu. Selesai problem. Itu juga membuka peluang Gerindra untuk membatalkan Gibran. Kan begitu cara berpikirnya tuh. Jadi jangan fatalistis. Saya hanya minta teman-teman untuk kasih dorongan pada mereka yang ada di parlemen. Kasih dorongan pada mahasiswa. Kasih dorongan pada Pak Jimli. Bahkan kasih dorongan pada Ibu Mega untuk berani mencabut kartu anggota PDIP-nya Jokowi. Ya. Itu. Oke, kalau nggak berani berarti nggak akan ada perubahan. Oke. Itu dasar. Jadi mau ngapain? Pesimisme Anda itu membatalkan niat kita untuk berubah. Dalam keadaan sekarang kita mesti cari segala cara. Kan kita mesti terobos kebukuan itu. Soal hitungan-hitungan belakangan. Tapi kalau Anda gak mulai dengan pikiran mengimpeach, kita nggak bisa bikin apa-apa. Mau bikin apa? WA. Nggak ada gunanya. Jadi sekali lagi, beri suasana untuk memungkinkan para politisi di Indonesia menyadari bahwa mereka masih bisa melakukan perubahan. Golput tadi oke, tapi golput
boleh atas keinginan sendiri. Yang tidak boleh adalah membujuk seseorang dengan iming-iming uang, itu kena pidana. Jadi kalau hati nurani Anda golput, silakan. Nah, saya ingin ada semacam semangat baru, karena lama-lama Anda kena ilmunya Jokowi. Percaya pada saya akan selamatkan Indonesia. Kalau saya bilang dia nggak akan bisa selamatkan, Anda nggak percaya. Jadi Anda juga dihipnosis oleh Jokowi. Bahwa nggak mungkin ada perubahan. Megawati nggak berani pada saya. Prabowo nggak berani pada saya. Surya Paloh nggak berani pada saya. Anies Baswedan pasti kalah tuh. Ada tanda baru bahwa masyarakat Indonesia makin memberanikan diri untuk mengucapkan kata enough is enough, Mr. Presiden. Mungkin di antara teman-teman ada yang masih pro Jokowi, oke. Itu dia oke-nya 3 kali itu. Jadi silahkan, Anda boleh punya pikiran. Kalau Anda masih pro Pak Jokowi, oke, saya hormati itu. Tapi beri saya data loh. Yes, oke. Jadi sekali lagi, suasana ini membutuhkan keputusan cepat. Karena sampai tanggal 8 November, masih dimungkinkan untuk membatalkan pencalonan itu. Kan KPU nanti baru akan mengumumkan itu sampai tanggal 15. Jadi suasana sekarang itu, kita betul butuh satu pikiran jernih dari teman-teman di Australia, supaya ada semangat kita kirim ke tanah air bahwa masih dimungkinkan untuk mengocok ulang atau membatalkan pencalonan presiden itu. Ya. Terima kasih. Saya coba ramu kegelisahan Anda itu. Tapi saya dapat kesan keraguan-raguan Anda ingin Anda ujikan pada saya. That's not fair. Kalau saya panggil saudara nanti untuk membantu oposisi di Indonesia, you mau kasih apa ke saya? Jadi buat apa uji saya? Kalau saya bilang bahwa impeachment adalah jalan keluar paling rasional, Anda ragu. Ya kalau begitu apa jalan keluarnya? Kalau saya bilang Mahkamah Konstitusi jadi batu ujian terakhir, Anda bilang nggak percaya, ya buat apa? Itu sama seperti seorang kepala suku di Gunung Blue Mountain yang ragu bahwa dia akan memenangkan perang. Karena itu dia minta dukun untuk membekukan 3 putrinya, dijadiin patung dulu, dengan harapan begitu dia menang, nanti patung Three Sister di Blue Mountain itu dihidupkan kembali oleh si dukun. Padahal yang mati duluan si dukun. Itu masalahnya. Jadi ngapain kita berbicara di dalam fantasi seolah-olah ada dukun yang akan menghidupkan kembali demokrasi? Gak bisa. Jadi biang terakhir dari kekacauan ini adalah Presiden Jokowi sendiri. Kan itu dasarnya. Jadi jalan keluarnya adalah berhentikan menteri-menteri. Benar nggak? Ya salah lah. Ya itu intinya. Jokowi reshuffle semua menteri. Kalau dia tidak diganti, ya tetap metodenya begitu. Jadi coba kita pergi pada semacam optimisme. Kalau kita masuk dalam pesimisme, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, teman-teman. Saya ngerti kalian jengkel, marah, nggak ada harapan. Tapi jangan ketiadaan harapan itu menghalangi mereka yang ingin memakai jalan terakhir, yaitu impeachment. Dan jalan itu ada tersedia. Jadi itu intinya. Saya nggak minta saudara-saudara berbaris dengan mahasiswa saya buat demo di depan DPR. Saya nggak minta Anda untuk ikut di dalam demo buruh dalam 1 minggu ini akan dilakukan. Tapi jangan kasih sinyal pesimisme, itu aja. Itu dasarnya tuh. Jadi supply energi positif pada mereka yang ingin perubahan tuh. Karena perubahan itu yang kita kehendaki dan perubahan itu yang kita ucapkan setiap hari itu. Kalau Anda ingin Anies menang, jangan Anda tanya bagaimana cara Anies menang. Anies tidak akan menang.
Oke. Kalau begitu saudara mau ngapain? Anies tidak akan menang karena ada penghalang. Saudara pesimis. Dan tugas saudara adalah menyingkirkan penghalang itu. Itu dasarnya berpikirnya. Yang halangi siapa? Iya. Jadi logiknya begitu. Kalau Anda bilang Anies, bagaimana cara Anies menang? Itu nggak ada caranya Anies menang kecuali penghalang kemenangannya disingkirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.